Shalom semua warga kerajaan. Dengan penuh sukacita kita memasuki bulan yang baru. Dan bulan yang lalu temanya adalah Loving the King. Apa tanda kita mengasihi Tuhan? Kita mencintai perintah-perintahnya. 1 Yohanes pasal 5 ayat ketiga, inilah kasih kepada Allah, kepada Sang Raja. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya tidak berat, not burdensome. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ya, bukan akan tetapi telah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain pada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua perintah-perintah yang dari kepercayaan apapun itu berat. Perintah yang dilakukan dalam firman Allah itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia karena lebih berat. Bayangkan Tuhan Yesus berkata, ya, Sang Raja itu berkata, engkau telah mendengar, jangan berzina. Tapi barang siapa melihat wanita dan menginginkannya dalam hatinya, terjemahan lain, bergerak syahwatnya, telah berzina dalam hatinya. Tetapi jaminan firman Tuhan ini perintahnya tidak berat. Kenapa? Karena kita sudah lahir daripada Tuhan. Dan dijamin bahwa kita mengalahkan dunia dengan iman dan percaya mengandalkan Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, perintah Tuhan itu untuk kepentingan kita. Karena itu saya banyak mengajarkan the law of the kingdom. Hukum-hukum kerajaan. Namanya hukum, kita mesti menyesuaikan dengan hukum itu. Ini bukan soal hukuman. Kalau saya bicara hukum itu law, misalnya hukum gravitasi. Kalau kita tidak menyesuaikan dengan hukum gravitasi, kita yang celaka, bukan? Demikian juga firman Tuhan berkata, akan mengalahkan dunia. Pada waktu saya bertobat, apa tanda saya bertobat? Istri saya melihat, saya mencintai firman Tuhan. Saya menghabiskan waktu saya yang biasa dilakukan untuk hal yang sia-sia. Untuk membaca, I devour, saya menelan, saya menikmati firman Tuhan. Ketika baru bertobat ya seperti minum susu lah, seperti anak kecil. Lalu kemudian karena ya harus baca seperti nasi. Tetapi sekarang sudah delight. Menikmati firman Tuhan. Ketika aku menemukan firman-Mu, aku menikmatinya. Dan firman Tuhan berkata perintahnya tidak berat. Kalau kita mengasihi Tuhan, saudara yang kasih, perintahnya sama sekali tidak berat. Karena dia memberikan grace, multiplied grace untuk melakukan perintahnya. Karena Yesus berkata, hai datang padaku, mari kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Berbeban apa itu? Perintah-perintah dari dunia ini. Barang siapa yang lahir dari Allah telah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan kita. Our faith, iman kita. Saudara yang kasihan Tuhan, kalau saudara mau cek apa betul-betul I love the King. Yang melakukan perintahnya. Yohanes 15 juga mengatakan begitu. Barang siapa mengasihi aku, dia melakukan segala perintahku. Bukan sebagian ya. Segala perintahku. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu bukan diktator, dia Bapak yang paling baik. Tapi yang tidak melakukan perintahnya ya rugi sendiri. Satu hari saudaraku ada orang terus telepon saya. Kenapa kamu mengajarkan persepuluhan? Saya bilang persepuluhan itu menguntungkan kita bukan? Karena persepuluhan itu ma'asir. Ya nilai tambah. Kamu tidak mau ya terserah. Perhatikan keadaanmu. Kamu selalu ditipu orang, selalu dimakan belalang. It's up to you. Karena perintah Tuhan itu tidak berat. Dan perintah Tuhan justru membuat kita ada di bawah kasih karunia Tuhan yang berlimpah. God bless you warga kerajaan. Amin. Di nama Tuhan, shalom. Haleluya. Kesempatan yang luar biasa kita bersama-sama di tempat ini untuk kita menyatakan kasih kita kepada Sang Raja. Amin, haleluya. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara online. Mari kita persiapkan hati kita karena bukan tekanan, bukan paksaan tentunya. Tapi karena kita mengasihi Sang Raja. Haleluya, kita beribadah, kita menyembah, kita memuji. Karena kita mengasihi Sang Raja. Haleluya, kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah dan kasih-Mu yang luar biasa kami rasakan, kami menikmati dalam hidup kami. Oleh karenanya Tuhan kami bawa segenap hidup kami, tubuh, roh dan jiwa kami. Biarlah
apa yang kami punya Tuhan, kami mau persembahkan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Menjadi suatu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan, sucikan setiap kami, kuduskan setiap kami, supaya apa yang kami persembahkan semuanya boleh menyenangkan hatimu, semuanya boleh berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Apapun yang kami lakukan dan kerjakan, kami mau buat itu semuanya hanya untuk Engkau Tuhan. Kami persembahkan, kami dedikasikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara percaya bahwa kita semua di sini karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang percaya Tuhan itu baik, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Raja kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita kecap, mari kita lihat bahwa Tuhan itu baik buat kita. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Bersyukur bagimu Tuhan. Segala hormat. Haleluya. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia, kasih setia Tuhan. Bersyukur, syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan bersyukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Katakan syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Selamanya. Haleluya. Kita semua di sini menggenapi rencana Tuhan. Amin. Sebab hidup kita mau menggenapi rencana Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna
dalam rencanamu, dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Haleluya. Dalam rencanamu ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu hidupku. Haleluya. Tanda mujizat, yes, karena Engkau beserta kami Tuhan. Amin. Haleluya. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Katakan Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Haleluya. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap. Kau bersamaku Tuhan, di dalamku jadi bukti kebesaran. Katakan hidupku menggenapi, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku. Haleluya. Tanda. Ini iman kami Tuhan. Ini seruan hati kami Tuhan. Biar setiap kami menggenapi setiap firman, menggenapi setiap rancangan dan kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkah.
bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku mengenal. Oh Yesus Tuhan, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku Tuhan, Kau di dalamku Yesus. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami bersyukur padamu. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, sebab kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus, glory bagi-Mu Tuhan. Selamanya, selamanya Kau yang kami sembah, selamanya Kau yang kami puja. Haleluya. Haleluya. Layak Kau disembah, layak Kau dipuja, layak Kau ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Kau Bapa yang baik, Kau Tuhan yang luar biasa. Engkau Allah yang penuh kasih dan setia. Haleluya. Oh, tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Haleluya. We love you Lord. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, hidupku, ya Tuhan. Haleluya.
tanda mujizat sertai. Glory bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi bukti kebesaranku. Haleluya. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran, Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran, Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaranku. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Raja kita. Katakan haleluya, haleluya. Yang percaya bahwa Tuhan membuat mujizat buat kita, katakan amin. Haleluya. Percaya bahwa hidup kita adalah penggenapan firman Tuhan. Amin. Dan Dia akan menyatakan mujizat demi mujizat, sebab Allah ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Raja kita. Katakan haleluya. Yes. Dia yang bertahta di atas puji-pujian kita. Dia memerintah atas kita semua. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Haleluya. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan bersama, hey! Great is our God. Hey, haleluya. Great is our God. Tuhan kita besar, amin. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan, dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti. Yang yakin bersama katakan, hey, datanglah dan yes, haleluya. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu
bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan. Haleluya. Belenggu di Matakan mujizat dinyatakan. Katakan great is our God. Great is our God. Haleluya. Tuhan kita besar, amin. Jamah hidupku Tuhan, tak mampu ku tanpamu. Kau segalanya, kau segalanya, pengharapanku, nyatakan kemurahan-Mu. Jamah hidupku, jamah hidupku Tuhan, tak mampu ku tanpamu. Kau segalanya, pengharapanku, nyatakan kemurahan-Mu. Pulihkan hidupku, pulihkan keadaanku, sebab Kau sumber segalanya. Pulihkan hidupku. Haleluya. Pulihkan kami Tuhan, sebab Engkaulah sumber segalanya. Haleluya. Jamah hidupku Tuhan, tak mampu ku tanpamu. Kau segalanya, Kau segalanya, pengharapanku, nyatakan kemurahan-Mu. Jamah hidupku Tuhan, jamah hidupku Tuhan, tak mampu ku tanpamu. Haleluya. Kau segalanya, pengharapanku, nyatakan kemurahan-Mu. Pulihkan hidupku, pulihkan keadaanku, sebab Kau sumber segalanya. Pulihkan, pulihkan hidupku, pulihkan keadaanku, sebab Kau sumber segalanya. Pulihkan hidupku, pulihkan hidupku, pulihkan keadaanku, sebab Kau sumber segalanya. Pulihkan
Mari kita mengucap syukur saudara-saudara. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Yes, Lord Jesus. Kami mengucap syukur. Kasih-Mu tak berkesudahan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu buat setiap kami. Engkau rela mati di kayu salib supaya kami dipulihkan Tuhan. Supaya kami dibenarkan, supaya kami diberi kekuatan untuk hidup di dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengar firman-Mu, kami buka hati kami Tuhan, kami buka pikiran kami. Biarlah Roh Kudus Engkau sendiri yang bekerja dalam kehidupan setiap kami. Berikan pengertian, berikan hikmat terang Roh Kudus-Mu Tuhan buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur. Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam buat yang online juga, saya ucapkan selamat malam. Selamat malam semuanya. Siapa yang yakin dan percaya bahwa sebenarnya ikut Tuhan itu mudah? Coba angkat tangan. Oke, coba saya tanya sekali lagi ya. Siapa yang yakin dan percaya bahwa ikut Tuhan itu mudah sebenarnya? Yang angkat tangan kok dikit ya. Oke, siapa yang percaya di tempat ini bahwa mengasihi Tuhan itu sebenarnya mudah banget? Oke, bilang ke kanan kirinya ya, ikut Tuhan tuh gampang loh. Tuhan itu mengasihi kita semua ya. Oke, pada malam hari ini saya mengucap syukur, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Sekali lagi mau beri kesempatan buat saya untuk membagikan firman Tuhan. Judul yang saya bawakan di sini sesuai dengan topik dan tema ya. Ini mengenai loving the King ya, mencintai Sang Raja. Oke. Kalau kita lihat di sini ada gambaran bahwa Sang Raja itu adalah Tuhan sendiri ya. Jadi kita ini gambaran dari bahwa kita sebagai ratu ya, yang dimana di sini digambarkan bagaimana caranya kita bisa mencintai Sang Raja gitu ya. Kalau kita lihat di sini gambarnya. Oke, selanjutnya. Oke, di sini dikatakan bahwa mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, yang bawah. 1, 2, 3. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Nah, kalau bahasa Inggrisnya, grace be with all them that love God, Lord Jesus Christ in sincerity ya. Di Efesus 6 ayat 24. Nah, di sini yang saya belajar bahwa ini alasan ya, kenapa Tuhan itu mau kita belajar untuk mengasihi Dia gitu ya. Nah, kalau selama ini mungkin kita dengar kasihnya Tuhan kepada kita itu udah pasti 100% gitu ya, murni, tulus gitu ya. Tapi di sini Tuhan ingin mengajarkan kita bagaimana kita itu bisa mengasihi Dia lebih lagi. Bagaimana, kenapa Tuhan tuh mau kita mengasihi Dia gitu ya. Di ayat ini dijelaskan bahwa ketika kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus, maka kasih karunia itu menyertai kita sampai selama-lamanya gitu ya. Nah, jadi alasan kenapa Tuhan itu mau kita mengasihi Dia, itu sebenarnya bukan untuk Dia. Tapi terlebih lagi karena untuk kita. Supaya kita ketika kita mengasihi Dia, ketika dalam perjalanan hidup kita sampai kita nanti bersama-sama dengan Dia,
itu ketika kita mengasihi dia, kita bisa melakukan apa yang dia rencanakan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat di bagian selanjutnya, ini saya tidak jemu-jemu untuk hal ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita tahu semuanya bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah bersama-sama dengan Dia. Itu alasan Dia kenapa Dia menciptakan kita semua. Dia pada dasarnya dia kepingin kita tuh bersama dengan dia selamanya. Nah, kalau kita lihat di situ ada gambaran Adam dan Hawa dengan Tuhan ya. Nah, itu mungkin gambaran bagaimana Tuhan tuh benar-benar rindu untuk bersama dengan kita gitu ya. Dan ketika kita semua udah tahu ceritanya ya, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan dia harus keluar dari Taman Eden, maka ada pohon kehidupan yang dijaga oleh malaikat Tuhan gitu. Nah, mungkin saya punya pertanyaan gitu. Kenapa ya? Kok pohon kehidupan yang dijaga gitu ya? Kok bukan pohon yang pengetahuan yang baik dan benar yang dijaga? Mungkin ada yang tahu kenapa? Anak KGC seharusnya udah tahu. Jelasin. Oke ya, jadi pohon kehidupan itu sengaja dijaga oleh Tuhan, kenapa gitu ya? Karena ya itu alasan tadi, Tuhan itu mau kita bersama dengan Dia. Ketika pohon kehidupan itu, di mana pohon kehidupan? Ketika pohon kehidupan itu dimakan oleh Adam dan Hawa saat itu gitu ya. Adam dan Hawa itu akan hidup selama-lamanya. Dan pada saat itu keadaan Adam dan Hawa, dia dalam keadaan berdosa. Kita bayangin ketika dia makan pohon kehidupan itu dalam keadaan berdosa, apa yang terjadi? Dia hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan atau hidup selama-lamanya bersama dengan iblis gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kasih Tuhan itu begitu besar gitu ya kepada kita setiap manusia, kepada Adam dan Hawa saat itu, terlebih lagi kepada kita semua. Makanya kenapa pohon kehidupan itu dijaga oleh malaikat Tuhan supaya Adam dan Hawa tidak memakannya dan mereka tidak mati untuk selama-lamanya. Gitu. Nah, dalam perjalanan Tuhan tidak tinggal diam gitu ya. Tujuan Dia yang terakhir sama gitu ya. Tujuan Dia yang terakhir itu adalah kita bersama-sama dengan Dia kembali. Di mana kita memiliki kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Kalau di sini saya gambarkan, kita lihat bahwa Tuhan itu Dia merelakan dirinya untuk memikul salib yang seharusnya kita tanggung. Dia rela disiksa. Kenapa? Karena Dia begitu mengasihi kita. Kalau kita perhatikan di sini, kita dibenarkan oleh Dia gitu ya. Dan ketika kita dibenarkan, Tuhan tahu ketika manusia dalam dosa, kita itu tidak bisa bersama-sama dengan Dia. Kita tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Dia. Tetapi Dia benarkan supaya, kalau kita lihat gambarannya di bawahnya, supaya Dia tuh bisa bersama-sama dengan kita kembali. Dia bisa berbincang-bincang dengan kita kembali. Nah, itu alasan kenapa Tuhan merelakan dirinya untuk mati di kayu salib buat kita gitu ya. Dan tujuan akhirnya Dia juga kembali lagi, bahwa tujuan akhir Dia adalah kembali lagi bersama-sama dengan kita, be with us gitu ya. Nah, itu tujuan Tuhan, kenapa Tuhan menciptakan kita gitu. Sekali lagi Tuhan begitu mengasihi kita gitu ya. Kalau kita lihat selanjutnya, Tuhan mengasihi kita ya. Tuhan menciptakan kita. Tuhan memberkati kita ya. Tuhan memulihkan kita. Tuhan membela kita. Tuhan mengampuni kita. Dia mengasihi kita semua gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengasihi Tuhan gitu ya. Nah, kalau kita udah tahu jelas bahwa Tuhan itu kasihnya benar-benar murni 100%. Dia sayang banget sama kita gitu ya. Bahkan Dia rela memberikan dirinya untuk mati buat kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita mengasihi Dia gitu ya. Sebelumnya mungkin pertanyaannya,
apakah kita benar mengasihi dia gitu. Nah, di sini digambarkan bahwa ada hubungan antara di dalam keluarga ya. Akhir-akhir ini saya benar-benar belajar gitu ya. Di mana Tuhan emang menginginkan keluarga itu sebagai gambaran cinta kasihnya kepada umatnya. Dan hubungan suami istri itu adalah hubungan dari cinta kasih Tuhan ke umatnya, umatnya ke Tuhan gitu ya. Nah, kurang lebih setengah bulan yang lalu ya loh, benar ya? Setengah bulan yang lalu tuh saya ada fight gede sama aku Michael. Ya, nah jadi sampai waktu itu saya bilang juga masih KGC, sampai saya off dari KGC hari itu juga gitu ya. Nah di sini saya diingatkan gitu ya, bahwa apakah selama ini saya benar-benar mengasihi dia gitu ya. Ternyata jawabannya tidak. Kenapa saya bilang tidak gitu ya. Nah, Ko Michael ini adalah tipikal orang yang dia, ya saya yakin dan percaya bahwa Tuhan emang memberikan dia buat saya untuk memimpin saya gitu ya. Dan ketika dia perjalanan kehidupan pernikahan kami, ketika dia memimpin saya itu, ya seperti yang kita semua tahu lah, saya orangnya keras kepala banget. Jadi yang terjadi adalah setiap kali dia membimbing saya itu, yang ada saya selalu melawan dia, gitu, tanpa saya sadarin, ya. Jadi setiap kali dia ngomong apa, selalu ada alasan di balik semuanya, gitu. Selalu ada. Nah yang terjadi adalah sampai dia udah hampir nyerah, gitu ya. Ini kamu bagaimana mau dibimbing olehku? Kalau kamunya ketika aku ngomongin sesuatu, kamunya selalu ngelawan gitu ya. Gimana kamu akan, saya yakin dan percaya bahwa hubungan suami istri itu adalah, suami adalah pemimpin di dalam keluarga. Di mana suami itu adalah pembimbing buat istri untuk menjadikan istri untuk mencapai apa yang Tuhan, tujuan yang Tuhan beri kepada istrinya ya. Itu adalah tugas suami yang membimbing gitu ya. Nah selama ini memang yang terjadi adalah ya saya selalu melawan dia gitu, tanpa saya sadarin gitu ya. Nah suatu kali pada waktu itu akhirnya yang terjadi adalah ya saya mulai sadar, iya ya gitu. Ternyata selama ini I say that I love you but I don't gitu ya. Karena saya tidak bisa menghargai dia sebagai pemimpin saya, yang mana fungsinya dia sebagai pembimbing saya gitu ya. Nah ini sama dengan gambaran yang Tuhan kasihkan, berikan kepada kita semua. Kalau kita lihat di Kolose 3 ayat 18-19, ya, di sini dikatakan bahwa, mungkin yang istri-istri dulu yang baca ya. Ayo yang istri-istri silakan. Yang cewek-cewek juga, yang calon istri nantinya ya. Oke, kita baca bersama-sama. Yuk 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Silakan suami-suami. 1, 2, 3. Kepada dia gitu ya. Nah kalau kita perhatikan di sini, saya bahas suami dulu kali ya. Nah, hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepada dia. Nah di sini gambaran Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sudah melakukan hal ini gitu ya, jelas dan nyata. Sebagai gambaran Tuhan Yesus sebagai seorang pria di dalam rumah tangga, seorang suami di dalam rumah tangga. Dia udah membuktikan bahwa dia mengasihi kita. Dan dia tidak kasar kepada kita gitu ya, kasihnya Tuhan yang kita rasakan gitu. Nah sekarang istri-istri ini adalah gambaran kita sebagai jemaat Tuhan ya. Jadi tunduklah, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan itu adalah kita bisa tunduk kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ini yang amin, yang cowok suami. Haleluya gitu. Nah jadi di sini yang saya belajar gini, iya ternyata selama ini saya nggak sayang sama kamu ya gitu. Karena saya susah sekali untuk tunduk kepada dia gitu ya. Padahal saya tahu dia tuh sayang banget sama saya gitu ya. Tapi ya saking keras kepalanya gitu ya. Susah sekali buat saya mendudukkan diri kepada dia gitu ya. Nah pertanyaannya, kenapa ya?
Tuhan itu kok menggambarkan kita tuh harus tunduk. Sebagai jemaat Tuhan, kita digambarkan sebagai istri. Kenapa Tuhan tuh mau kita tunduk kepada suami, kepada Tuhan, gitu ya. Oke, kalau kita lihat yang di bawahnya ini buat anak-anak ya. Kelihatan nggak? Kayak gizi. Oke, kalau kita perhatikan di sini, silakan dibaca kayak gizi. 1, hai anak-anak ya. 1, 2, 3. Anak-anak. Nah, kalau kita lihat gambaran bahwa jadi ini semua ya, semua istri ya. Nah, kalau kita lihat di sini gambaran anak-anak pun disuruh taati orang tua, gitu ya. Istri disuruh tunduk, anak-anak suruh taat, gitu ya. Nah, kenapa Tuhan mau kita belajar tunduk dan taat, gitu ya? Kalau kita lihat tadi bagannya, Tuhan itu tujuan akhirnya Dia mau kita bersama-sama dengan Dia, gitu. Kita nggak mungkin bisa bersama dengan Dia ketika kita tidak merendahkan hati kita untuk kita tunduk dipimpin oleh Dia. Nah, kalau memang kita mengasihi Dia, apakah kita mau 100% menyerahkan diri kita untuk dituntun oleh Dia? Kalau di sini udah jelas, tunduklah kepada suamimu, taatilah orang tuamu, gitu ya. Nah, apakah kita mau? Apakah kita bersedia untuk dipimpin oleh Tuhan? Nah, itu bukti bahwa kita mengasihi Dia. Kita mengasihi Dia, pastinya kita mau dipimpin oleh Dia, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita mengasihi Dia lebih lagi, gitu ya. Kalau di sini dibilang get to know Him. Kenali Dia. Seperti kita flashback kembali ya. Kalau masa-masa pacaran dulu ya. Kita nggak mungkin semakin hari semakin sayang dengan pasangan kita kalau kita nggak tahu semakin seperti apa dia, gitu ya. Tapi ada yang bilang, semakin kenal kok semakin gini ya. Ada yang bilang gitu mungkin ya. Tapi enggak ya, maksudnya gini, semakin kita kenal, kita semakin tahu pribadinya bagaimana. Ketika kita mengerti pribadinya bagaimana, kita akan lebih mengasihi dia, gitu ya. Jadi kalau di sini dibilang, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Nah, kalau kita bilang, iya aku kenal sama Tuhan, gitu. Nah, apa buktinya? Yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya, gitu ya. Ketika kita menuruti perintah Tuhan, berarti kita tahu siapa Dia. Karena kita nggak mungkin kita mengikuti orang yang kita nggak kenal, gitu ya. Dan kita nggak mungkin melakukan perintah orang yang kita tidak kenal. Sama dengan dalam kehidupan, mungkin kita baru ketemu sama satu orang, kita nggak tahu dia. Ketika dia ngomong A, apakah mungkin kita akan mengikuti apa yang dia omongkan, gitu? Kan kita harus mengenal dia terlebih dahulu, gitu ya. Oke, jadi bagaimana cara kita mengasihi dia? Ayo kenali pribadinya Tuhan. Siapa dia? Semakin kita mengenal siapa dia, kita semakin sadar betapa dia mengasihi kita, gitu ya. Ketika kita tahu betapa dia mengasihi kita, pasti kita akan mengasihi dia. Selanjutnya adalah trust him, gitu ya. Percaya sama dia. Nah, ini saya gambarkan waktu itu jadi sekitar 1 bulan yang lalu ya. Peter dan Grace itu saya suruh kerja. Ini gambarnya Peter dan Grace, gitu ya, gambaran mereka. Nah, saya suruh kerja di hotel, gitu. Nah, alasan kenapa saya suruh mereka kerja itu untuk melatih disiplin, tanggung jawab dan karakter mereka, gitu ya. Nah, ketika mereka bekerja, yang terjadi adalah di awal, gitu ya, mereka komplain, komplain, mami nih, gitu ya, ini, enggak, kamu kerja, gitu ya. Kamu belajar di sini, kamu belajar untuk disiplin, tanggung jawab, menghargai, gitu ya. Kamu belajar bahwa betapa berharganya, gitu ya, uang, ya. Dengan gini, jadi waktu itu saya gaji mereka, gitu ya. Jadi mereka kerja, saya gaji, gitu. Nah, di awal mereka komplain, gitu ya, komplain. Nah, ketika mereka komplain itu, yang saya rasakan sebagai orang tua, saya sedih. Karena saya dari awal saya udah bilang sama mereka, rencana mami sama daddy membiarkan kamu bekerja
Itu semuanya untuk kebaikan kamu gitu. Dan semua untuk kamu, melatih kamu untuk supaya kamu lebih menghargai segala sesuatu. Tapi yang terjadi adalah mereka komplain gitu ya di awal. Tapi mereka tetap kerjain gitu. Hari pertama mereka komplain. Setelah kerja mereka langsung duitnya gitu. Mana duitnya gitu ya. Itu hari pertama. Hari kedua masih begitu ya. Kita sedih karena kok kamu nggak ngerti ya gitu. Membawa tujuannya mami sama daddy itu baik gitu ya. Nah ini sama seperti gambaran Tuhan Yesus ya ke kita gitu ya. Tuhan membiarkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Semuanya itu untuk kebaikan kita. Tetapi ketika kita tidak menyadari, kita tidak percaya sama Dia, bahwa Dia tahu yang terbaik buat kita, bahwa Dia mengasihi kita, makanya Dia biarkan itu terjadi. Gitu. Tuhan itu sedih gitu ya. Sama seperti yang kami rasakan pada waktu itu. Saya sedih gitu karena kok kamu nggak ngerti gitu ya, nah gitu ya. Jadi tapi lama-lama apa yang terjadi? Mereka ini mulai enjoy gitu ya. Mereka semakin nyadarin bahwa oh iya ya, maksudnya mami daddy ini baik ya gitu ya. Terus hari ketiga, hari keempat semangat kerja gitu. Saya kira kan pulangnya duitnya gitu kan gitu. Enggak saudara-saudara ya. Di hari selanjutnya tuh mereka ngomong gini, Mami nggak usah kasih Grace duit, nggak usah kasih Peter duit, gitu. Loh, kenapa gitu kan? Kan yang nggak bisa dong. Itu kan tanda mami sama Dedi mengapresiasi kalian gitu. Nggak usah mami, nggak usah gitu. Peter dan Grace tahu mami, Dedi melatih ini semua untuk kebaikan kita. Gitu. Jadi mami dan Dedi nggak perlu kasih kita duit gitu ya. Wih senang saya sebagai orang tua gitu ya. Nah ini gambaran Tuhan juga ya. Ketika anak-anaknya percaya kepada Dia. Gitu ya, bahwa apapun yang terjadi, kita percaya sepenuhnya bahwa Dia mengasihi kita, bahwa Dia menuntun kita, bahwa Dia tahu yang terbaik buat kita, bahwa kita be humble to be guided, kita dengan rendah hati kita mau dipimpin oleh Dia. Ya. Itu kesukaan yang besar buat Bapa di surga. Ya. Ketika kita percaya sepenuhnya kepada Dia gitu. Nah ini cara kita mengasihi Tuhan ya kita percaya kepada Dia gitu ya. Selanjutnya, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan gitu ya. Ketika kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu sempurna buat kehidupan setiap kita gitu ya. Itu sebenarnya bukti bahwa kita percaya sama Dia, bukti bahwa kita mengasihi Dia. Gitu. Nah, kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan gitu ya. Nah, ketika kita yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan itu buat kita yang terbaik, berarti kita percaya sepenuhnya kepada Dia. Nah itu cara kita membuktikan bahwa kita mengasihi Dia. God has a great purpose on us ya. Tuhan itu memiliki rencana yang besar banget buat kita gitu ya. Oke. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengasihi Dia. Ayo. Apakah kita mau melakukan apa yang Dia inginkan gitu ya. Kita tahu yang Tuhan inginkan dari awal bahwa Tuhan itu ingin kita bersama dengan Dia. Ketika Tuhan rindu bersama dengan Dia, apakah kita mau ya melewati apakah kita mau percaya bahwa Dia mati buat kita? Apakah kita mau melewati proses yang kita harus hadapin untuk kita bersama-sama dengan Dia gitu ya. Yang kedua, love ourselves and love others gitu ya. Dia menginginkan kita untuk kita mengasihi diri kita dan mengasihi orang lain. Kenapa? Kalau kita baca di bawahnya ya, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Nah, ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, itu berarti sama aja kita menyerahkan kehidupan kita seutuhnya untuk kita dipimpin oleh Dia. Jadi istilahnya mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi ya. Kita membiarkan kehidupan kita untuk dituntun oleh Dia ya. Seperti yang tadi yang hubungan antara suami dan istri ya. Nah, ketika kita itu bukti bahwa kita mengasihi suami gitu ya, bukti kita mengasihi Tuhan, ya kita menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk dituntun oleh Dia gitu ya. Jadi kita memberikan segenap hati, segenap jiwa untuk membiarkan Dia yang beracara dalam kehidupan kita gitu ya. Dan juga love ourselves and love other. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pertanyaannya, banyak orang yang mereka itu ketika mereka melakukan kesalahan, mereka itu tidak bisa memaafkan diri mereka sendiri. Enggak ya. Jadi kita nggak mungkin kita mengasihi orang lain sebelum kita menerima diri kita sendiri, sebelum kita memaafkan diri kita sendiri gitu ya. Tuhan aja memaafkan kita gitu ya. Siapa kita yang kita berhak untuk menjudge diri kita sendiri gitu ya. Dan siapa kita yang kita berhak untuk menjudge orang lain juga gitu ya, menghakimi orang lain gitu. Jadi makanya Tuhan mau kita ketika kita mengenal Dia, kita tahu bahwa kita udah dipulihkan sama Dia gitu ya. Tuhan mau untuk kita mulai menghargai diri kita sendiri dulu gitu ya. Setelah itu kita menghargai orang lain gitu ya. Tuhan mau kita menghargai orang lain dan mencinta orang lain, kenapa? Ya, karena tujuan akhir Dia itu bersama dengan kita semua, gitu ya. Tidak hanya saya, tapi semua orang bersama dengan Dia, gitu. Nah, makanya kenapa Tuhan itu merindukan kita untuk kita itu love others juga, gitu. Ketika kita love others, kita pasti rindu bahwa apa yang kita alami dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan udah memulihkan kita, Tuhan begitu baik kepada kita, Tuhan begitu mengasihi kita. Kita pasti rindu untuk orang lain juga mengalami hal tersebut. Gitu ya. Love others ya. Selanjutnya adalah ketika kita do what He want, pastinya segala sesuatu yang Dia arahkan, yang Dia ajarkan, itu semuanya dalam kebenaran firman gitu ya. Nah, ketika kita bilang bahwa kita mengasihi Dia, oke, apakah kita melakukan hal yang benar dalam kehidupan kita gitu ya? Apakah kita berusaha untuk melakukan hal yang benar dalam kehidupan kita gitu. Dan selanjutnya adalah be a role model ya. Menjadi contoh gitu ya. Ayo kita jadi contoh, jadi teladan buat orang lain gitu ya. Dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dalam tingkah laku kita. Biarlah mereka bisa melihat bahwa kasih Allah ada di dalam diri kita. Sehingga mereka bisa merasakan bahwa Tuhan begitu mengasihi mereka. Sehingga mereka juga bisa melihat bahwa ketika kasih Allah ada dalam kita, mereka boleh mengenal Tuhan juga gitu ya. Dan ujung-ujungnya mereka bisa bersama-sama dengan Dia kembali. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, dalam kesetiaan dan dalam kesucianmu gitu ya. Nah, jadi ini tidak hanya buat anak-anak kaum remaja ya, KGC, tapi buat kita semua gitu ya. Nah, ayo gitu. Kalau kita rindu orang lain dipulihkan, ayo kita sama-sama kita boleh menjadi contoh dan teladan sehingga mereka bisa melihat ada Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, jadi bagaimana kita mengasihi Dia ya? Itu yang pertama adalah kenalin siapa Dia. Oke. Yang kedua, ayo kita percaya kepadanya. Ini bukti bahwa kita mengasihi Dia ya. Yang ketiga adalah lakukan apa yang diajarkan olehnya gitu ya. Nah, jadi mengasihi Tuhan itu sebenarnya mudah gitu ya. Mudah kenapa? Karena contohnya, teladannya Tuhan itu udah sempurna kasihnya gitu ya. Jadi istilahnya gitu, hubungan suami istri kadang rada susah ya. Karena suaminya mungkin gak jadi teladan gitu ya. Tapi kalau misalnya ini
contoh gambaran suaminya itu Tuhan yang dimana kasihnya sempurna, berarti kan sebenarnya sangat mudah buat kita mengasihi dia. Karena dia udah memberikan contoh yang terbaik gitu ya. Karena dia udah membuktikan kepada kita gitu ya. Ayo mari kita sama-sama kita kenalin siapa dia ya. Percaya kepadanya apapun yang terjadi. Lakukan apa yang diajarkan olehnya. Jadi ikut Tuhan tuh mudah gak? Ikut Tuhan tuh sebenarnya mudah ya, tergantung keputusan kita ya. Kita mau gak taat kepada dia? Kita mau gak kita itu menyerahkan kehidupan kita untuk dia? Kita mau gak kita dituntun oleh dia gitu ya. Jadi ayo know, trust, do gitu ya. Mengasihi Tuhan, ketika kita bilang bahwa kita mengasihi itu tidak hanya perasaan gitu ya. Tapi di situ ada komitmen yang dilakukan untuk menjaga agar kita tetap mengasihi sampai selama-lamanya gitu ya. Apakah kita bersedia untuk kita berkomitmen gitu ya, untuk mengasihi dia lebih lagi, untuk kita mengenal dia lebih lagi, untuk kita percaya lebih lagi, untuk kita lakukan apa yang dia rindukan buat kita. Yang mana tujuan akhirnya adalah bersama-sama dengan dia. Oke. God bless you. Oke, silakan saya undang Pak Rasingan. Oke. Puji Tuhan ya, saudara diberkati, amin. Jadi kalau ikut Tuhan itu mudah, kalau 3 hal ini dilakukan dulu ya, haleluya. Kenal Tuhan ya, jadi kenal Tuhan itu bukan sesuatu yang ya instan tentunya, tidak saudara. Kita kenal Tuhan, suami istri juga saling mengenal itu butuh waktu ya. Dan kemudian tadi percaya gitu ya, trust, percaya. Jadi menaruh percaya ini yang juga butuh waktu saudara. Dan selanjutnya menjadi pelaku firman Tuhan. Nah itu pun butuh proses. Jadi kalau 3 hal ini dilakukan saudara, maka akan sangat mudah kita mengasihi Tuhan. Tadi saya ngomong-ngomong sama Pak Pur ya di belakang saudara, bahwa dia bilang gini, waduh ini musim hujan gitu ya. Itu dia lihat suami istri Pak Darius sama nyonyanya saudara datang gitu ya, waduh hujan-hujan gini. Saya bilang ke Pak Pur, kalau enggak karena mengasihi Tuhan mereka enggak datang di tempat ini. Haleluya. Betul ya Pak Pur ya, yang dekat aja susah datang gitu ya saudara. Nah jadi saudara ayo kita di-drive oleh kasih Tuhan, amin. Kalau saudara sudah lakukan 3 hal ini, ayo kenal Tuhan deh, amin. Lewat apa? Persekutuan kita dengan Tuhan, baca firman Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Untuk percaya juga saudara, seperti tadi saudara butuh komitmen, kesetiaan, datang terus saudara untuk datang di tempat ini. Dan kemudian untuk menjadi pelaku-pelaku firman itu ya cukup jalankan saja. Ya seperti tadi sudah dibahas ya, bagaimana kalau fungsi-fungsi ini dijalankan, suami itu fungsinya apa sih? Nah, saudara pelajari di Alkitab, oh ternyata saya harus mengasihi istri. Jangan berbuat kasar, lakukan itu. Jangan nolak gitu saudara, karena itu sudah garisnya. Istri juga, tanduklah suamimu. Salah ya. Tunduklah ya. Lakukan saudara ya. Lakukan saudara. Jadi kemudian anak-anak juga hormati. Saya mau katakan begini, kalau sini ada adik-adik KGC kita ya yang luar biasa. Saya mau katakan begini, kalau engkau hidupmu ya ada masa depan yang luar biasa dan penuh dengan berkat daripada Tuhan. Berkat itu turun ketika engkau tunduk atau taat atau menghormati orang tua. Pasti akan datang dengan sendirinya, automatically pasti saudara. Karena berkat itu juga datang dari otoritas. Ya selain daripada Tuhan, Tuhan berikan otoritas kepada orang tua. Nah kalau ini kita lakukan saudara, mungkin saudara adik-adik katakan, wah saya ini masa depan saya seperti apa, saya kurang pandai, saya juga mungkin belum bisa sekolah yang tinggi.
Atau nilai akademis saya tidak seperti orang-orang yang pandai-pandai, yang punya keberuntungan yang luar biasa. Saya mau katakan begini, ketika kita menjadi pelaku daripada firman Tuhan, yaitu hormat saja dengan orang tua, maka itu akan membuat kita diberkati. Apapun pekerjaan kita, amin. Apapun yang kita lakukan, dimanapun kita sekolah, dimanapun kita berada, maka keberhasilan dan keberuntungan itu menjadi bagian daripada kehidupan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ya, mari pujikan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku. Di dalamku jadi bukti kebenaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebenaran. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebenaran. Kau bersamaku, oh, Kau bersama. Katakan di dalamku, haleluya, amin. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorak kemenangan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Bapa, ketika kami memahami Engkau, ketika kami percaya sepenuhnya, dan kami juga mengikuti taat akan perintah-Mu dan menjadi pelaku firman Tuhan, maka kami akan bisa mengaplikasikan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu, Bu Enji, yang Tuhan sudah pakai menjadi penyambung isi hati Tuhan. Biar kami semakin mengerti Bapa, bahwa Engkau adalah teladan kami, sehingga ketika kami mengerti tentang Engkau, mengerti dan memahami, bahkan Engkau hidup dalam hati kami, maka akan dengan mudah kami sangat mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Jamah umat-Mu, mampukan kami Roh Kudus. Sebab kami tidak akan bisa, kami tidak akan mampu tanpa pertolongan-Mu, tanpa kuasa, tanpa kemampuan daripada Tuhan. Terima kasih. Kami juga terus berdoa bagi teman-teman kami yang belum sempat hadir. Kami terus berdoa biarlah mereka juga mengikuti ibadah, ikut dalam ibadah online Tuhan. Jamahan juga terjadi sama seperti Tuhan melawat kami di tempat ini Tuhan. Kuatkan mereka yang lemah, sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Pulihkan mereka Bapa yang lagi menghadapi pergumulan mereka Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kami berdoa untuk hamba-Mu Bu Enji, berkati Pak Michael sebagai suami, anak-anak Peter Grace, usaha dan pekerjaannya Tuhan. Kami yakin masih ada hal-hal yang besar yang Tuhan terus kerjakan Tuhan. Ada hal-hal yang luar biasa yang dahsyat. Apa yang tidak pernah ada dalam pikirannya, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hatinya. Itu yang Tuhan sediakan bagi keluarga ini Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur dan diberkati dengan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Saya percaya ada berkat khusus yang mengalir ketika kita menikmati tubuh dan darah Kristus hari ini. Sebab hari ini juga, saudara, kita satu meja, satu hidangan dengan Tuhan, dan siap untuk menerima anugerah ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kembali kami akan menikmati tubuh dan darah Kristus hari ini. Kembali juga Tuhan mengingatkan untuk kami Bapa, mengingat akan perjanjian yang Tuhan ikatkan kepada kami. Itu
suatu perjanjian yang kekal di mana Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami juga berhak menerima janji apa yang Tuhan janjikan kepada kami. Terima kasih, berkati perjamuan kudus ini Tuhan. Berkati kami yang mengikuti ibadah secara online. Yang percaya Bapa bahwa berkat Tuhan mengalir, kesembuhan juga mengalir, pemulihan mengalir, dan mujizat juga terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menikmatinya. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita melebihi kepala, tanda kita menghormati dan menghargai korban Kristus di kayu salib. Haleluya. Setiap kita mengangkat roti ini, kita melihat bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus mengalami penderitaan dan aniaya yang luar biasa saudara, dan Dia lakukan buat kita semuanya. Dan percayalah saudara bahwa hari ini anugerah Tuhan dicurahkan. Kami bersyukur Bapa ketika kami mengangkat roti ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali akan kematian di kayu salib. Demikian firman Tuhan, malam waktu Yesus disalib, Dia mengambil roti dan memecah-pecahkannya, dan Dia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, dan perbuatlah setiap kali kau mengingat akan aku. Percayakah jemaat Tuhan bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya angkat cawan kita di hadapan Tuhan. Setiap saudara mengangkat cawan ini, saudara melihat 2000 tahun yang lalu darah itu tercurah dari tubuh Yesus untuk pengampunan dosa kita. Darah itu juga tercurah untuk meterai dan menjadikan kita anak-anak Allah. Dan darah itu juga sanggup untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Mari kita berdoa, ucap syukur kami boleh Tuhan menikmati itu darah Kristus hari ini. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya Dia mengucap berkat, Dia mengambil cawan dan Dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagimu, dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan aku. Percayakah jemaat Tuhan bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka tangan di hadapan Tuhan dan ucapkan terima kasih saudara kepada Tuhan atas anugerah, atas kebaikan, atas segala mujizat yang Tuhan sudah kerjakan. Dan percaya hari ini juga Tuhan menolong kita, hari ini juga Tuhan menyembuhkan kita dan memulihkan kita. Berkat Tuhan turun atas rumah tangga kita, berkat Tuhan turun juga atas pekerjaan bisnis usaha yang Tuhan percayakan. Ora patakaraba syarabaralala kipakaralala masyarabaralala barabarabaralala. Berkati Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan. Saya percaya mulai hari ini Tuhan, kutuk sudah diubah menjadi berkat, duka cita menjadi sukacita, kain kabung menjadi tari-tarian, dan kami akan berjalan dalam kendaraan kemenangan, dan kami juga akan hidup di bawah langit yang terbuka. Kami hidup di bawah kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kesembuhan juga sudah kami alami, pemulihan juga terjadi dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur atas perjamuan kudus ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Diberkati malam hari ini. Siapa yang mendapat berkat? Semua ya. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Enji. Firman Tuhannya dahsyat, memberikan tips mudah untuk kita bisa mengasihi Tuhan. Amin. Yang pertama apa tadi? Mengenal Tuhan, percaya kepadanya, dan lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Mudah sebetulnya. Ya, tinggal bagaimana kita sungguh-sungguh mau mengikuti manual itu ya. Haleluya, Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kita akan angkat persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-berkat rohani yang sudah Engkau karuniakan kepada kami, menjadi anugerah yang tidak ternilai Tuhan. Kami menikmati firman-Mu menjadi tuntunan bagi hidup kami, untuk kami boleh dengan mudah mengasihi Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau percaya untuk menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan.
berkati pelayanannya, keluarganya, suami dan kedua anaknya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami membawa persembahan kami malam hari ini ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah segenap persembahan ini dapat berkenan di hadirat-Mu, dapat menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami membawa persembahan kami, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan selalu ada dalam setiap usaha pergumulan kami. Tuhan akan selalu membuat segala yang kami pergumulkan, segala yang kami kerjakan berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami akan membawakan persembahan kami ke dalam perbendaharaan rumah-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Yang siap mempersembahkan Tuhan, katakan amin. Tuhan berkati. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Mari saudara yang kasih Tuhan, ya angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Diberkati rumah tanggamu, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati usaha dan bisnis dan usaha dan pekerjaanmu. Dan terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.